Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Yang penting tetap semangat di musim pandemi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Ini masuk semua. Ada yang tidak masuk, ya bisa absen dulu. Karena memang kita PTM terbatas, jadi memang semuanya serba terbatas, termasuk peserta didik juga masuknya dibatasi, tidak bisa seperti biasa. Absen dulu ya. Oh ya Nana, sebelum saya absen itu masih terlihat sampah di sebelah kiri kanan dan bawahmu. Tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo ambil sampah-sampah yang ada di bawahnya ini. Sampahnya itu di belakang. Ahmad Wiranto, Cindy Dwi Lestari, Sakit, Ima Rizky, Mailati Satya, Rivian Nisa Fitri, Rustika Imelita, Radana, Ukut, Revita, masuk sekali, Cindy, Wayuni, Jessica Dewi, Kania. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat surat dinas yang berupa pemberitahuan dan edaran. Surat pemberitahuan dan surat edaran. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami pengertian surat edaran. Yang kedua adalah siswa dapat bisa menulis surat edaran dengan baik. Tujuan yang ketiga adalah bisa menganalisis surat edaran. Baik anak-anak, di buku itu di halaman 99 itu ada surat, ya, surat pemberitahuan yang di sini dimaksud pemberitahuan adalah jenis pemberitahuan dinas dari satu instansi, yayasan, lembaga, organisasi maupun perusahaan itu membuat surat edaran yang berisi informasi tentang sesuatu yang perlu disampaikan kepada instansi, yayasan, lembaga, organisasi ataupun perusahaan yang lain, ataupun perlu diketahui oleh orang-orang secara personal. Itu edaran surat dinas itu bermacam-macam. Yang namanya surat edaran
berarti sifatnya hanya memberitahukan, tetapi isinya bisa berupa perintah. Jadi bisa pengumuman, pemberitahuan, bisa juga isinya berupa perintah. Itu adalah surat edaran. Edaran tentang apa? Bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi, yayasan, lembaga, organisasi yang terkait. Atau surat resmi yang dikeluarkan oleh siapa tadi? Yayasan, instansi, apalagi? Lembaga, ya, apalagi? Organisasi ataupun perusahaan. Karena surat edaran maka isinya adalah pemberitahuan, bisa juga berupa perintah secara halus. Contoh surat edaran misalnya dari instansi kelurahan. Tentang apa sekarang yang kira-kira sedang booming? Adalah tentang vaksin, tentang pemberian vaksin COVID. Tentang pemberian vaksin COVID. Ini perlu sosialisasi, perlu pemberitahuan, perlu edaran agar masyarakat tidak gagal paham. Karena kadang-kadang kita itu orang Indonesia kelemahannya ada berita langsung dipercaya, langsung diserap, akhirnya bingung sendiri, ya kan? Ini vaksin akan dimasuki chip. Nah, tubuh kita nanti diberi chip seperti ini. Itu harus membutuhkan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang kemudian bisa melalui surat diberikan kemana? Kalau di bawah kelurahan, kepada di bawahnya adalah RW atau RW. Nanti isi suratnya adalah edaran pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat di wilayah kelurahan. Nanti dijelaskan ada syarat-syaratnya. Lansia usia sekian tidak boleh, anak-anak usia sekian tidak boleh, yang sudah pernah kena COVID sembuh tidak boleh, ya. Yang sakit jantung, penyakit berat tidak boleh. Itu ada nanti misalnya seperti itu edarannya, kriterianya itu ada. Berarti surat edaran bisa kita buat dengan kasus ini. Paham ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Paham? Oke. Sekarang kita akan mencoba menulis surat edaran dengan baik. Seperti surat-surat dinas yang lainnya, surat edaran itu diawali dengan surat edaran ini karena masuk surat dinas, diawali dengan apa? Yang paling atas kepala surat. Kemudian apalagi? Isi surat. Sebelum isi kepala surat. Strukturnya. Ayo. Tahu sinawi nomor surat. Apalagi? Tanggal surat. Apalagi? Perihal lampiran
Bro, kan halaman surat. Oke. 7. Apa lagi? Sebelum isi itu diawali dengan apa? Salam pembuka, betul. Salam pembuka. Kemudian isi atau intinya. Kemudian ada lagi namanya satunya salam penutup. Oke. Kemudian sudah di atas jelas tanda tangan berikut punya nama jelas ya. Tidak ada tanda tangan kok, tapi harus ada nama. Kalau stempel, cap atau stempel. Kemudian tembusan jika ada. Jadi isinya menjelaskan tentang sesuatu. Ini adalah bagian-bagian dari surat dinas yang berisi bedanya dengan surat undangan terletak di mana coba ya, kemarin kita pelajari bedanya dengan surat undangan yang kemarin kita pelajari terletak di mana. Secara umum struktur surat resmi sama, surat dinas sama, kepada di mananya? Ayo, di mananya? Di kiri. Enggak, maksudnya perbedaannya dia ada di mananya dari struktur ini. Ini kan surat edaran, perbedaannya dengan surat undangan itu terletak di mana? Terletak di mananya? Kalau undangan sama-sama dinas, jelas terletak di kepada ininya, ya enggak? Kalau edaran ininya berisi edaran info, berisi info. Seperti tadi saya contohkan, ada vaksin, edaran pemberitahuan akan segera mungkin masih bulan apa yang untuk memberikan sosialisasi apa, atau mungkin edaran tentang kerja bakti, ya bersih-bersih agar tidak terjadi banjir di musim hujan, itu juga bisa. Kalau di sekolahan kita edaran apa? Ini sebentar lagi mau musim ujian, berarti edarannya edaran apa? Edaran mengenai informasi pelaksanaan agenda kegiatan akhir tahun pelajaran termasuk ujian. Sebentar lagi kamu akan menerima itu. Ini disampaikan kepada orang tuanya. Nah, itu edaran. Edaran. Jadi berbedanya hanya dari ini perihalnya kan sama isi. Kalau undangan isinya harus memenuhi apa saja kemarin ini. Cing undang enggak bingung. Harus ada ketentuan. Hari. Apa lagi? Acara. Sebelum acara banyak Sabtu. Dalam satu bulan itu banyak Sabtu. Dalam satu tahun juga banyak Sabtu. Biar bisa tahu Sabtu yang mana. Tanggal, hari, tanggal, waktu itu apa? Tanggal itu sudah waktu kemarin. Terus tempat, terus acara. Keterangannya biasanya di musim pandemi diberi keterangan apa? Mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kalau surat edaran berarti isinya nanti bisa berupa opsi berkenaan dengan ya instruksi dari pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberian vaksin bagi masyarakat Indonesia
Kami berikan beberapa informasi terkait hal itu. 1. Vaksin akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. 2. Nah, itu nanti ada opsi-opsi, misalnya begitu. 2. Ya. Kriteria masyarakat atau penduduk Indonesia yang bisa dan boleh memperoleh vaksinasi, yaitu, nah nanti ada keterangannya, lansia usia berapa, atau yang boleh ya tadi berarti usia mulai berapa sampai berapa, tidak sakit. Nah ini ada. Kemudian nanti mungkin di bawahnya opsi berikutnya lagi, penduduk atau masyarakat Indonesia yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 adalah sebagai berikut. Jadi ada opsi di bawahnya acil, yang usia lansia, misalnya sudah usia tua 50 tahun ke atas, memiliki riwayat sakit B, misalnya bawahnya lagi, memiliki riwayat sakit kronis atau sakit parah. Misalnya lagi 3, anak kecil ya di bawah usia berapa tahun. Misalnya seperti itu. Ini kan menimbulkan pemahaman, jadi nggak gagal paham, disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kriteria di bawahnya lagi, vaksin yang diberikan mulai pada bulan apa. Kemudian yang pertama diberi, nanti sudah berjalan ya, TNI dulu. Setelah TNI itu kan basis pertahanan kita, TNI. Setelah itu, setelah TNI apa? Nakes, tenaga kesehatan. Itu kan paling depan itu menangani masalah orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Itu didulukan. Ini disampaikan, diedarkan, diberikan sosialisasi melalui surat nanti mungkin bla 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 apa saja, atau cukup itu sementara. Yang signifikan memberi informasi yang lebih detail akan diberikan selanjutnya di lain. Misalnya itu, atau demikian, cukup itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya untuk kita sehat bersama. Tolong dihapus, kita akan latihan membuat surat edaran. Juga kamu amati, kemudian yang saya sampaikan tadi ya, kalau ada kesulitan nanti ditanyakan. Kita akan berlatih membuat surat edaran. Isinya terserah yang kamu menguasai materinya, ya. Besok kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Hari apa saya? Oke, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jadi nanti dikasih garis kering, bisa browsing, bisa lihat di buku tentang surat edaran ya. Yang sederhana saja, yang materinya bisa kamu kuasai, bisa disampaikan. Boleh dari instansi pemerintah, boleh dari organisasi Muhammadiyah misalnya ya, bagaimana penerapan di persyarikatan, boleh SMK misalnya membuat surat edaran tentang tadi, informasi tentang ujian dan lain-lain ya, sampai pelepasan. Kemudian boleh juga dari kelurahan atau dari masjid mungkin ya, terkait dengan itu dan sebagainya. Mungkin dari kegiatan sosial untuk banjir ya,
bagaimana kemarin kamu mungkin kan mendapatkan edaran dari AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah Brondong kan? Kemudian edaran itu diteruskan dan ditindaklanjuti. Edarannya bagaimana? Mengacu kepada instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah agar kita menggalang dana, nanti dikumpulkan lewat apa? Lazismu. Dikumpulkan lewat lazismu. Teknisnya bagaimana? Untuk anak IPM SMK di pos ini. Untuk anak MTS door to door, dari rumah ke rumah. Untuk IPM, untuk Nasihatul Aisyah menyediakan konsumsi, nanti itu dibagi nanti. Untuk Ibu Aisyah mungkin nanti pakaian bekas, layak pakai, pakaian yang masih layak pakai. Kemudian juga bapak-bapak sembako, kan nanti itu bisa kamu, menurut kamu yang enjoy yang mana? Membuat surat edaran. Yang penting kamu menguasai materinya, ya. Paham ya anak ya? Oke, anak-anak, demikian materi kita hari ini mencakup dua ini ya, memahami sama menulis surat edaran. Cuma karena waktu kita terbatas, akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Bila, silakan. Surat undangan itu kepada itu buat dirinya bapak atau ibu atau wali murid. Kalau untuk sekolah. Oh, jadi begini, surat undangan edaran itu kan ada yang dituju. Yang dituju itu siapa? Kalau dari SMK, edaran tentang penjelasan kegiatan seputar akhir tahun, berarti kepadanya kepada wali murid. Kalau seperti tadi dari kelurahan, saya contohkan tadi sudah dihapus tadi, dari kelurahan edaran tentang info-info di kelurahan Brondong, berarti dari kelurahan nggak mungkin langsung ke masyarakat, edarannya kepada yang di bawahnya, RW atau ya. Kalau masjid yang membuat surat edaran, misalnya di musim pandemi ini, dan ada yang banyak di masjid umum, ke masjid harus dalam keadaan sehat. Kan dari edaran itu, apalagi jika sakit lebih utama sholat di rumah, menggunakan masker, masuk masjid jangan lupa cuci tangan. Ya mesti buang cuci tangan, yo kudu cuci tangan. Maksudnya itu prokes itu dilalui. Ya, paham ya? Hanya itu berarti kepadanya kepada siapa kalau begitu itu? Jamaah, kepada jamaah Masjid Al-Munawwarah Brondong dalam rangka mematuhi dan menjaga kesehatan kita semua. Nah, itu bla 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 bla. Maka diharapkan kepada jamaah untuk melaksanakan 1, 2, 3. Tadi sudah saya sampaikan berupa opsi-opsi. Paham ya Bila ya? Yang lain ada yang bertanya? Paham ya? Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Silakan dipelajari di rumah. Tugasnya tadi dikerjakan untuk membuat 1 contoh surat edaran. Besok dibawa untuk kita lakukan analisis bersama. Paham ya Nak ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan ataupun pelajaran pada bulan ataupun minggu kemarin, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membaca Fatihah. Baik, mulai. Dan anak-anakku, langsung saja kita buka untuk melanjutkan pelajaran yang lain terkait dengan kepuasan pelanggan berkaitan dengan kegiatan promosi yang dilakukan oleh seorang penjual, bahwa kegiatan seorang penjual gimana caranya untuk mengenalkan barangnya ataupun untuk memperkenalkan produk yang dibuat oleh seorang penjual. Terkadang seorang penjual itu mereka menjual barang, terkadang barangnya itu adalah hasil olahan sendiri, kadang juga barang itu dari pihak lain dengan cara membeli barang kemudian untuk diperjualbelikan lagi. Nah, usaha yang dilakukan oleh seorang penjual, gimana caranya supaya barang itu bisa cepat dikenal, kemudian dimengerti, dan akhirnya dibeli oleh seorang pembeli. Gimana caranya? Nah, maka seorang penjual itu harus memperhatikan tentang ilmu-ilmu marketing atau ilmu-ilmu pemasaran. Nah, dalam ilmu pemasaran ini ada istilah marketing tips. Marketing ini merupakan ilmu yang dilakukan oleh seorang penjual untuk memasarkan barang supaya barang itu cepat dikenal, cepat dimengerti, akhirnya cepat dibeli oleh konsumen. Nah, apa pengertian dari marketing ini? Marketing adalah merupakan gabungan dari 4 elemen pemasaran. Nah, 4 elemen pemasaran apa saja? Yang pertama, produk. Yang kedua adalah harga. Yang ketiga adalah pendistribusian. Yang keempat adalah promosi. Jadi seorang penjual itu langkah yang pertama supaya barangnya cepat dibeli oleh masyarakat itu harus memperhatikan produk. Nah, sekarang ini, misalnya kalian mau menjual barang, produk apa yang akan kalian jual? Sehingga apa? Kalian harus menentukan barang ataupun produk yang akan kalian jual. Kemudian setelah kalian mengerti barangnya, ya
produk yang kalian jual itu nanti cocoknya itu untuk masyarakat mana? Apakah nanti untuk masyarakat Limbing, Brondong, Sedayu, Paciran, Tiongkok Pak, Pilo Pak? Sehingga Pak, kalian harus menentukan produk apa yang akan kalian pasarkan. Misalnya kalian bisa memasarkan produk berupa beras, kemudian sampai pasarkan di daerah Pilo, Subratum, cocok enggak? Enggak cocok, kenapa? Karena di Subratum ataupun Pilo juga sudah penghasil beras. Pak, gimana Pak cocoknya? Kita menjual barang apa? Otomatis barang yang tidak ada di wilayah daerah yang akan kalian tuju. Pak, berarti saya bisa jual ikan Pak, atau Pak di sana saya mau jual alat-alat kebutuhan pertanian. Nah, itu berkaitan masalah produk. Kemudian yang kedua tentang masalah harga. Nah, tentang masalah harga ini, apakah kalian menjual barang ke masyarakat itu, apakah masalah itu dalam arti taraf ekonomi atas, menengah, atau bawah? Kalau ekonominya atas, gimana? Barang yang jelas dan barang-barang yang kualitasnya bagus. Kemudian kalau ekonominya menengah, barang-barang yang sedang saja. Kalau ekonominya bawah, juga barang-barang yang kurang bagus. Tapi bagaimana Pak? Kalau Anda ekonominya lemah, tapi mereka menginginkan barang yang bagus, berarti gimana Pak? Bisa menutup apa enggak tentang harganya? Gimana caranya? Yang jelas nanti masalah harga itu kita Pak bisa menentukan teknis pembayarannya. Jadi orang kalau misalnya mereka kurang mampu untuk membeli barang, ya yang jelas mereka Pak akan membeli dengan cara pembayaran cash atau kredit. Gimana? Dengan cara kredit. Kenapa dengan cara kredit? Karena mereka kalau menginginkan barang yang bagus, tapi mereka keuangan kurang. Gimana caranya? Otomatis dengan cara kredit. Itu terkait masalah harga. Jadi Pak bisa kalau saya menjual harga barang yang bagus dengan harga yang bagus juga. Tapi kalau di dalam ekonomi yang Pak, gimana caranya? Ya, yang jelas teknis pembayarannya itu bisa menggunakan teknis pembayaran secara angsuran ataupun dengan cara kredit. Gimana? Pak, tambah mahal. Gimana? Kenapa? Ya yang jelas antara itu ada perbedaan. Tapi apa? Mereka kan bisa membeli, bisa menggunakan barang. Tapi apa? Pembayarannya bisa di kemudian hari. Atau mungkin juga Pak, harganya sama Pak. Tapi Pak, saya bisa membeli cara kredit tapi nggak ada kenaikan harga. Itu tergantung teknis antara penjual ya supaya barangnya itu cepat diterima dan dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu cara ataupun teknis untuk mendistribusikan barang. Jadi mendistribusikan ini ada distribusi secara panjang, kemudian ada yang sedang, ada yang secara pendek. Kalau yang panjang mulai dari produsen, kemudian agen, kemudian baru ke pedagang, baru ke konsumen. Kemudian ada lagi yang sedang, dari produsen langsung pedagang, langsung ke konsumen. Kemudian yang
pendek dari produsen langsung ke konsumen. Nah sekarang contohnya untuk yang panjang sekarang ini, Pak, yang asal dengan menggunakan solen panjang itu contohnya yang bagaimana? Misalnya produk sabun apa ya, sabun mandi, sabun apa? Sabun dangdut. Misalnya sabun lu, sampai kalau mau beli sabun lu itu kan produsen, dari produsen dibawa mobil, ya langsung ke pedagang, kadang juga ke pasar Pak, baru ke konsumen. Ada juga dari produsen, misalnya usaha kecil, gedang goreng, ya, sehingga gedang goreng, kemudian dibawa pedagang, baru sampean yang membeli. Ada juga yang langsung pedagang gimbal, sampai langsung tunggu tinggalin kemudian sih goreng. Berarti di sini kalau yang pendek produsen juga sekaligus sebagai pendistribusi. Kalau yang ini produsen kemudian pedagang baru ke konsumen. Produsen, agen pedagang baru ke konsumen. Nah, ini merupakan saluran distribusi atau untuk menyalurkan barangnya dari produsen, gimana caranya sampai bisa ke konsumen. Kemudian untuk yang terakhir adalah masalah promosi. Barang sudah ada, harga sudah ditetapkan, cara untuk menyalurkan sudah ada. Gimana caranya barang itu supaya Pak cepat diterima oleh konsumen? Kita Pak menggunakan teknis promosi. Nah, promosi ini juga ada istilah promosi nik. Nah, promosi nik itu apa? Promosi nik itu merupakan gabungan dari 4 elemen promosi. Nah, 4 elemen promosi apa saja? Yang pertama ya, advertising. Yang kedua publikasi. Yang ketiga adalah personal selling. Yang keempat adalah sales promotion. Adalah sales promotion. Nah, sekarang Pak, advertising itu apa? Ya, advertising itu merupakan apa? Pengertian adalah periklanan. Jadi, periklanan ini, advertising itu merupakan periklanan yang mana iklan itu, jadi kan ada lembaga pers yang mengiklankan tentang produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Tapi apa? Ini biayanya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kalau publikasi itu merupakan promosi yang mana promosi itu dibuat oleh pers atau mass media, tapi biayanya ditanggung oleh mass media, bukan perusahaan yang menanggung. Contohnya apa? Misalnya kalau ada, misalnya seperti ada olahraga sepak bola, liga dandir, liga apa begitu. Kemudian dijelaskan semua tentang sepak bola. Dan sepak bolanya itu tidak dikenakan biaya, tapi
ditanggung oleh mass medianya. Kenapa? Karena mass media sendiri, koran tadi itu juga supaya apa? Supaya koran itu disukai oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat ingin mengetahui berita tentang sepak bola. Berarti yang perusahaan sepak bola tadi tidak digunakan biaya, yang menanggung adalah tidak mass media, Jawa Post itu sendiri. Sehingga Pak, kalau ada berita yang menarik, yang mana menarik itu nantinya akan disenangi oleh masyarakat, itu biasanya biayanya ditanggung oleh mass media itu sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka menginginkan beritanya supaya dibeli oleh masyarakat. Tuh. Tapi kalau advertising itu ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga, personal selling. Personal selling itu merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh seseorang penjual dengan cara sifatnya door to door. Seperti apa? Pernahkah di rumah kalian didatangi seorang penjual? Seperti sales. Sales itu merupakan kegiatan promosi yang sifatnya berbentuk personal selling. Pak, apakah orang yang jual konde-onde, jual pisang goreng itu bisa dikatakan sebagai ini Pak, personal selling? Gimana? Ya tinggal mereka cara untuk menawarkannya. Apakah mereka di tempat bedanya sendiri atau keliling? Kalau keliling otomatis bisa dikatakan sebagai personal selling. Kemudian yang terakhir adalah sales promotion. Nah, sales promotion ini merupakan promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak penjual pada saat-saat tertentu dengan cara untuk membuat panggung atau pada saat-saat hari jadi kota, kemudian pada saat bazar, pada saat hari kemerdekaan, pada saat hari koperasi, pada saat pameran pembangunan. Nah, itu merupakan promosi yang dilakukan dengan cara ini adalah sales promotion. Itu merupakan teknik yang dilakukan oleh seorang marketing, seorang penjual. Cara yang dilakukan oleh seorang penjual untuk supaya apa? Supaya barangnya itu cepat dimengerti, cepat dikenal, cepat dibagi oleh konsumen. Sehingga apa? Dengan cara itu maka masyarakat akan menjadi konsumen. Setelah menjadi konsumen, kalau mereka merasa puas, bisa menjadi pelanggan yang aktif. Nah, itulah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang penjual untuk apa? Untuk memberikan kepuasan para pelanggan dengan cara untuk melakukan promosi atas barang yang dijualnya. Dan demikian untuk penjelasan ini, ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pemasaran. Saya Pak. Ya Pak, coba berdiri. Apakah seorang penjual bisa melakukan promosi dua sekaligus? Misalnya personal selling sama sales promotion. Ya, terima kasih Ina ya. Pak, apakah seorang penjual atau produsen itu bisa melaksanakan lebih dari satu promosi? Ya, yang jelas ini perusahaan ataupun produsen itu gimana caranya supaya barang itu cepat
dikenal, diterima, dimengerti oleh konsumen, akhirnya konsumen membeli, maka pihak produsen jangankan satu atau dua, semuanya gabungan ini bisa dilaksanakan oleh seorang penjual atau produsen, supaya apa? Bisa barangnya diterima, dibeli oleh konsumen. Jadi tidak hanya satu promosi saja, tapi semuanya gabungan dari 4 elemen ini bisa dilaksanakan. Untuk apa? Supaya barangnya cepat dikenal, kemudian dimengerti, dipahami, akhirnya apa? Konsumen akan membeli barang, sehingga kalau merasa puas bisa menjadi pelanggan yang aktif. Itu ya Pak ya. Kemudian berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, ayo Pak, sana. Pak, apakah produsen bisa menjadi agen dan pedagang? Ya, ada yang pendistribusian itu secara panjang. Yang pertama, mereka sebagai produsen saja. Kemudian produsen membuat barang itu akan dikirim ke agen. Dari agen dikirim ke pedagang, baru ke konsumen. Nah sekarang, apakah produsen itu bisa menjadi agen, pedagang, sampai barang ke konsumen? Yang jelas, kalau misalnya perusahaan itu atau produk itu tidak termasuk produk besar atau termasuk usaha kecil menengah, itu bisa seorang pedagang, seorang produsen membuat barang itu bisa menjual barangnya sendiri, bisa menyalurkan barang sendiri untuk dijual kepada konsumen. Berarti di sini produsen juga sebagai agen, juga sebagai pedagang, akhirnya apa? Mereka barangnya dijual oleh langsung dijual kepada konsumen. Maka pada produsen tadi, karena mereka bisa melaksanakan sendiri dan melaksanakan itu karena termasuk produsen usaha kecil, maka mereka di samping fungsinya sebagai produsen, juga sebagai agen, juga sebagai pedagang, akhirnya mereka bisa menjual sendiri. Jadi bisa sebagai produsen, sebagai agen, sebagai pedagang, mereka bisa menjual sendiri. Itu berarti bahwa seorang produsen bisa sebagai agen, bisa sebagai pedagang, langsung barangnya ke konsumen. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Pertemuan kemarin adalah membahas tentang kodok dan kodar. Ya, kodok dan kodar adalah sebuah pengertian yang mana merupakan suatu ketentuan yang harus kita imani. Ya, di antara kodok dan kodar mempunyai dua arti yang berbeda. Ya, baik ya. Apa? Kodok itu apa? Ketentuan. Kodok adalah ketetapan yang telah ditentukan pada zaman azal. Apa pada zaman azal itu? Iya, jadi sebelum adanya suatu yang ada ini namanya zaman azal. Nah, realisasi dari kodok itu adalah tapi misal Mbak Cindy sekarang menjadi siswi pada hari ini jam sekian menjadi siswi SMK Muhammadiyah Bulumbondong kelas
12 itu merupakan kodok dan merupakan qadar. Jadi ketentuan yang pada zaman Ajal itu ditentukan bahwa Amanda Cindy pada hari Akad tanggal 21 menjadi siswi kelas ini. Nah, itu tertulis. Ternyata kenyataannya sekarang Mbak Cindy menjadi betul-betul menjadi siswi. Itu artinya bahwa untuk Allah sesuai dengan qadar. Kalau sekarang Mbak Cindy nggak sekolah karena ada musibah misalkan, berarti untuk Allah tidak sesuai dengan qadar. Yang kedua, bahwa qadar Allah itu terbagi menjadi dua. Satu kabarnya satu apa kemarin apa yang berbuat tentu apa mubrom. Yang kedua adalah mubrom adalah berapa tahu mubrom adalah ya qadar yang juga tidak bisa dirubah. Itu adalah qadar yang mubrom, tidak bisa dirubah. Contohnya kematian, ya nggak bisa dirubah. Ya, jadi kalau sudah dibaca jalur waliyastakiru nasa atau waliyastakiru, jika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa didahulukan. Malaikat Israel, nanti dulu ya. Saya masih pelajar, masih belum nikah, nanti dulu nggak usah. Ketika malaikat Israel datang, aku cepatnya, aku nggak kuat, kok. Aku nyoba penyakit yang begitu parah sudah, yang cepat dia kabur. Ini dan cepat dimatikan. Kayak orang tua sama itu, kalau ketimbang jadi kebanggaan ya, kemudian orang muda diberikan masalah semuanya. Untuk nanti kebanggaan akhirnya minta ya Allah, berdepan dengan cepat. Kamu nggak boleh didahulukan. Saya bisa bahasa mana sumur 60, ya ternyata pakai 80 sono. Kalau merasa dari sana kurang dina, kita nggak bisa. Ya, bang, sama ini kurang dina, umur sampai itu orang pun sana mulu, gitu. Tapi kurang dina, orang pulang lagi. Kurang dina, sama nggak bisa. Ya, begitu nggak bisa. Dan anak tertunda, itu nggak bisa. Tertunda juga nggak bisa. Ya, didahulukan juga nggak bisa, ditunda nggak bisa. Ya Allah, nanti dulu kalau saya ini masih bernikah, karena nikah saya sebentar lagi. Ya, nanti bulan Februari, Maret, April awal sudah mau menikah ya Allah, nanti dulu gitu. Nggak bisa. Dan ya, itu sudah cerita putrinya mau nikah. Putrinya mau nikah, kurang 2 hari, orang tuanya meninggal. Kan nggak saya, dulu meninggal. Jadi bagaimana tak pukulnya? Ya, ternyata apa yang terjadi, dia dinikahkan di depan keluarga dua. Meminta ya Allah, kurang 2 hari. Beliau orang tua saya bisa menyaksikan dan menjadi wali untuk saya. Nggak bisa. Ada itu kurang berapa? Kurang 2 hari, kurang 1 hari. Ya, semua hadirin pelayan menangis. Karena apa? Sebetulnya nikahnya adalah pada hari Senin, gitu. Hari Ahad sudah dinikahkan di atas jalan seseorang. Oke.
makanya ya itu adalah contoh yang yang mu'alak itu yang bisa yang mu'alak itu yang bisa ya antaranya apa Pak? Ya rezeki, ya kepintaran, ya sekarang rezeki kepengen sugih, kepengen kaya, ya tapi dengan benar ya, karena gawe, langsung, ya akhirnya jalan terusan Pak, akhirnya kan juga belum orang nikahnya itu jalan pintas, ya lebih parah lagi jalan pintasnya maaf ya, panjang, jalan pintas macam-macam, ya itu ya minta kaya tapi jalannya enggak, ya, yuk anak mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nanya, Pak, tanya apa? Silakan. Ayo. Tanya Pak. Terima. Daftar. Bertanyakan. Jojo Pak, bagaimana? Nah, Jojo ini termasuk kodok? Mau bersama mana? Setelah itu ikhtiar, maka hukum ikhtiar ini adalah wajib. Berikhtiar itu hukumnya wajib. Berusaha itu hukumnya wajib. Kepengen pintar ya usahanya sinau, kepengen bojo ganteng usahanya ya. Enggak tahu ya Allah, bagaimana dengan ini ya Allah, bagaimana dengan ini ya Allah, bagaimana dengan ini ya apa, bukan surban, bukan ada usaha, gitu. Gue pengen kaya, usahanya apa ya, gitu. Jadi ada setelah ikhtiar yang cukup, maka ya kita jalan terakhir adalah bertawakal. Bertawakal itu kita berserah diri total. Nggih. Newih ikhtiare mentok sudah. Ya Allah, mugi panjenengan nyukani kula niki bojo sing ganteng. Ya Allah, mugi panjenengan nyukani bojo sing sumugih. Bojo sing beriman takwa nang Allah, nggih. Alhasil kok dhewe bojo sing mendeman ya pasrah wae. Bojo sing awalnya ya pasrah wae. Kita wis kira rezeki mentutan nek ya Allah. Jadi dikentuti kok beda sama. Ya kan kira. Bojo ya anake 5 gitu kan duwe wong tuane. Dia sing bayar misal dibet, jadi bisa ngingoni hasilnya mapan, subhanallah. Ya wis, Mas ada zaman berapa papan? Ini tamu saya sampai dia bapak ketawa masih kan? Ya itu sama. Kita, Pak, kita terima, karena kita sudah ikhtiar sudah. Ya, bagaimana Pak? Sejauh mana batasan tawakal? Kalau kita ikhtiar kita sudah mentok, ya, mentok, dan itu adalah merupakan jalan terakhir. Dengan apa nanti? Dengan doa Allah, kita dengan sholat istikharah. Ya Allah, mana jalan yang terbaik yang nanti akan menjadi calon suami saya? Ya. Muncul gambar itu mau, yaitu sudah menjadi pilihan di Allah kan berusaha ya itu terus kalau kuring kan ya itu aja mungkin ya kalau nggak ada pertanyaan ya cukup ya juga untuk pertemuan pada
semoga nanti menjadikan apa ya, mukharasah menjadikan suatu kesimpulan yang bagus bagi anak-anak. Nanti dipelajari berikutnya ya tentang masalah upaya untuk melestarikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma la ilaha illa anta Assalamualaikum. Karena sebelum materi pelajaran saya lanjutkan, kita berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afi, Ayu, Ahmad, Amanda, Andi, Bayu, Anggun, Cinta, Gita, Dewi, Halid, Farid, Muhammad Arianto, Nirmala, Nokila, Nurdia, Salifah, Salsabila, Septia. Anak-anak, sebelum kita mulai materi pelajaran, kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi selanjutnya adalah barisan bilangan. Setelah barisan bilangan sudah kita pelajari bersama, maka kita lanjutkan ke barisan aritmatika. Semuanya dibuka, punya LKS-nya yang sudah kamu punya itu, barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini adalah barisan dua bilangan yang berurutan, kemudian di situ adalah urutannya sama atau selisihnya sama. Sedangkan selisihnya itu dinamakan adalah beda itu selisih. Selisih adalah beda yang disingkat dengan B. Kemudian seandainya ada bilangan 2, 4, 6, 8, sampai 10. Berarti barisan yang pertama ini adalah dinamakan suku 1. Ini adalah suku 2, ini suku 3 dan seterusnya sampai suku ke N. Kemudian barisan aritmatika ini menggunakan rumus atau aturan yang namanya adalah UN. Ini adalah rumus UN adalah A ditambah N
kurangi 1 kali beda. Seandainya ada bilangan A-nya ini A diketahui 2, A-nya adalah min 4 ya, A adalah min 4, kemudian B-nya adalah 2, kemudian suku yang dicari adalah U100. Ini sama ada contohnya seperti ini. A-nya diketahui min 4, B-nya diketahui 2, U suku ke 100. Berapakah suku ke 100 itu? Berarti kita masukkan UN, kita tulis dulu rumusnya. N sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Ya, A-nya berapa? Min 4 ditambah N-nya berapa? 100 dikurangi 1, bedanya berapa dulu? 4. Min 4 ditambah 99 kali 2. Min 4 ditambah 99 kali 2 berapa? 100 berapa? 190. Ini 99 kali 2. Ya. Berapa? 99 kali 2 nak? 198. Setelah materi kita sampaikan dan anak-anak bisa dimengerti, mari kita membuat suatu kesimpulan. Ya, kita simpulkan, refleksi bersama untuk menyimpulkan materi barisan dan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih di antara bilangan berikutnya adalah sama. Selisih dari bilangan satu ke bilangan yang lain seperti ini itu adalah apa? Sama. Itu namanya beda. Kemudian rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah apa? Ayo semuanya ditirukan bersama biar cepat apa? UN sama dengan A bersama UN. Ayo UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti saya kasih tugas, dibuka LKS-nya soal tugas mandiri. Kalau ada kata-kata tugas mandiri itu adalah dikerjakan sendiri. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Besok minggu depan waktunya matematika langsung dikumpulkan di depan. Sudah adik saya akhiri materi ini, mudah-mudahan kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik, Pak. Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama, Aldi Setiawan, Andika Nurendra ada ya. Arfan Wildan Naufal Fuadi ada. Susanto, Isnani Putri Rohmawati, Lailatul Rosika, Muhammad Mustafa, Tri Kurniawan, masuk, Cindy Aulia. Baik, itu kita akan mulai pembelajaran PKN-nya. Ada yang tahu materi yang kemarin yang sudah diajarkan Pak Hajir? Apakah masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat atau lupa anak-anak kemarin materinya? Lupa, ingat. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita bahas PKN ini bab 10 ya. Bab 10 ini materinya adalah tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak,
Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan ancaman? Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ancaman? Kita sering mendengar istilah ancaman. Apa itu ancaman, anak-anak? Apa dimaksud dengan ancaman? Sesuatu yang mengancam jiwa seseorang, sesuatu yang membahayakan orang lain, sesuatu yang bisa membahayakan orang lain itu termasuk ancaman. Nah, anak-anak, ancaman itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Nah, itu kalian sudah tahu apa itu ancaman militer dan apa itu ancaman non militer. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, kira-kira kajian yang saya jelaskan tentang ancaman. Sekarang saya akan tunjuk satu persatu. Coba define najwa, apa itu ancaman? Sesuatu yang membahayakan orang. Iya, betul. Edi, macam-macam ancaman itu dibagi menjadi berapa? Dua, betul. Putri Nokmaningula, ancaman itu kan dibagi jadi dua, apa saja? Sebutkan. Iya, betul. Terima kasih anak-anak sudah sudah mengikuti pembelajaran PKN pada pertemuan kita kali ini. Baik, kita akhiri pada pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan anak, di mana kondisinya saat ini sangat jelas ya. Di materi yang kemarin, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakannya. Selanjutnya kita lanjut pada materi yaitu apa? Ayo, Siklus akuntansi. menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama yaitu kita harus mengerjakan apa? Jurnal apa? Nanti ditolong dilihat di soal siklus akuntansi di halaman di SPK berapa itu? SPK 6.
Lihat SP kanan, kita melihat di SP kanan yang pertama yaitu dokumen 1. Ya, dokumen 1. Kita melihat di dokumen 1 karena memang nggak ada. Ayo lanjut. Di dokumen 1 Mbak, dokumen 1 lembar jawabannya, lihat lembar jawabannya yang ini, berarti yang halaman pertama. Ya, halaman pertama. Siklus 1 nanti nilainya siklus 1 nanti. Ya. Iya. Lihat ini yang pertama, data penyesuaian akhir periode persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan akhir 11 dinilai 13.300.000. Berarti kalau 13.300.000 jumlahnya kita harus membuat ada apa itu? Ayo, persediaan barang dagangan kita melihat persediaan barang dagangan awal dan persediaan barang dagangan akhir. Ada 2. Ya, ada 2. Coba dilihat itu. Kita melihat barang dagangan awal, yang awal. Berarti yang awal yang dari ya. Yang ada di neraca 1. Jurnalnya bagaimana? Ya, nanti jurnal yang di sini sampai harus mengetahui tanggal, semua tanggal harus dipakai tanggal berapa? Tanggal 31 Desember. Kalau ada persediaan, berarti kita melihat di persediaan di neraca saldo awal. Lihat di neraca saldo awal, di situ ada persediaan berapa itu jumlahnya? 2.250.000. Ayo, kalau persediaan berarti apa? Stok beras 2 miliar 2.250 juta. Di sini ada stok surplus ekspres. Kalau kita melihat stok surplus ekspres, kita lihat kalau di sini ada 13 berapa juga? 300. 3 yang disoalnya adalah berapa? 13.300. Kita melihat di awal terlebih dahulu, ya. Udah? Ayo bisa mengerjakan itu. Kalau surplus ekspres kita melihat di sini adalah, oh bentar, ini ada ini ada 8 juta. Kalau ada 8 juta di sini berarti dari mana 8 juta? Coba ini saya ada 8 juta.
Iya. Berarti dikurangi, ya. 13 Dikurangi. ini tuh kan stop surplus ada di apa? Berapa itu? Jadi 21.300 dikurangi dengan berapa? 33.300. Ya. Gimana? Ya, kuncinya itu berarti nomor akunnya berapa kalau stop surplus? 6 min 1 400 sama 1 min 1 106. Jadi di sini stok surplus expense dan stok pada stok surplus. Ini adalah dilihat pada tanggal 31. Ayo. Tanggalnya tanggal 31. Terus ini namanya ya. Jadi sana ini yang lihat tanggal 51. Jadi nomor akunnya nomor ini yang berikutnya yang satunya kepala satu kepala namanya akan masuk bagian. Ada yang tanya anak-anak untuk yang stok surplus expense di sini? Ayo. Itu 8 juta dari mana, Bu? 8 juta di sini, yaitu kita melihat di stok surplus, dilihat di neraca saldo awal. Neraca saldo awal berapa di situ? Neraca saldo awal. Saldo awal yaitu berapa? 21.300. Dikurangi berapa? 13.300. Maka sama dengan 8 juta. Maka 8 juta ini dimasukkan dalam jurnal di sini penyesuaian stok surplus pada stok surplus expense pada stok surplus. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah gimana anak? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, nanti minggu depan kita lanjut pada dokumen kemarin. Tadi dokumen berapa? 1. Dokumen 1, 2. Sekarang minggu depan kita lanjut dokumen 3, 4. Semoga anak-anak nanti bisa mengerjakan dan dipelajari di rumah. Sampai ketemu besok, semoga kita nanti bisa belajar dan anak-anak sehat semua, bisa lanjut materi berikutnya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum? Sudah, kalau nggak ada, sudah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Ya,